Jadi ini aku nggak ngerti apa maksud kamu. Kamu menikah aja, aku nggak bisa terima. Itulah keuntungannya seorang laki-laki punya 2 orang istri. Dan kamu pun bisa mendapatkan untungnya. Kamu bisa merasakan madunya. Tapi sekarang apa? Untuk waktu aja, kamu nggak bisa hadir. Kamu gak usah protes. Kamu tahu nggak sih perasaanku? Untuk 5-2 aja hati, aku ini sakit banget. Apalagi sekarang suamiku lebih memilih istri keduanya daripada aku dan anak. Jadi Han sudah nikah lagi. Ya Allah, Ibu. Jadi selama ini Vera itu bukan sekedar sekretarisnya Mas, tetapi dia adalah istrinya Mas Han. Ibu kenapa? Kalian sudah menyakiti hati anak saya. Ibu. Saya ini lelaki sukses. Saya berhak menikahi perempuan manapun yang saya mau. Ibu ini gak berhak untuk protes. Mestinya ibu bersyukur punya menantu kayak saya. Karena kalau enggak, mungkin ibu udah gak ada lagi. Jangan ke mulut kamu, keterlaluan kamu. Ibu kenapa? Tolongin Ibu, Mas. Ya Allah. Ibu. Ibu bangun, Ibu. Program ini tayangkan dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Aninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Aninda Official berdasarkan catatan kasus. Aninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Aku ada kejutan buat kamu. Kejutan apa sih, bikin penasaran aja kamu? Gimana? Kamu suka? Ini bagus banget, Mas. Kamu ngasih kalung ke aku, pasti ada sesuatu yang kamu mau deh. Kamu tahu aja. Apa? Aku pengen nikah lagi. Kamu kalau bercanda jangan yang nggak lucu gitu deh. Aku serius. Aku pengen menikah secepatnya. Kamu gak usah khawatir. Dia baik ke orangnya. Artinya dia tidak akan berusaha untuk mengambil posisi kamu sebagai istri pertama. Aku nggak mau, Mas. Ayolah, ulah. Selama ini aku selalu memenuhi semua keinginan kamu. Baru aku minta satu hal, kamu langsung menolak. Pertemukan aku sama dia. Untuk apa? Apa kamu mau mencegah kita menikah? Ya kamu harus temuin aku sama dia. Ini semua aku lakuin karena aku terpaksa. Aku butuh suamiku. Butuh uang. Kamu salah. Aku emang janda, tapi aku gak punya anak. Jadi aku gak punya tanggungan sama sekali. Iya, lalu ngapain kamu mau nikah sama suamiku? Semua itu karena Aku yang sama kamu. Siapa lo? Gak usah ikut campur urusan gua. Ayo Vera. Udah. Tapi kalau kamu kasar begitu, saya bisa bawa ini ke jalur hukum. Kamu kalau ada apa-apa, kamu ngomong aja sama saya. Karena semua perempuan itu butuh perlindungan laki-laki. apa yang dibilang suami kamu itu benar, Mel. Aku hanya perempuan yang butuh perlindungan laki-laki. Kalau kamu nyari perlindungan, kenapa kamu harus menikah dengan orang yang sudah punya istri? Dan suami kamu yang bisa kasih itu buat aku. Kamu tenang aja, aku cuma butuh perlindungan dia. Aku gak bakalan ngambil suami kamu sepenuhnya, Mbak. Aku mohon sama kamu batalin pernikahan ini. Kamu jauhi suamiku, jangan pernah deketin lagi. Kamu gak usah dengerin omongan dia. Ayo, kita akan segera menikah. Mas, tunggu. Aku gak mau kamu menikah lagi, aku gak setuju. Kamu dengar aku gak sih? Dengan atau tanpa persetujuan kamu, aku akan tetap menikahi Vera. Karena pada dasarnya aku tidak butuh persetujuan dari kamu. Aku mohon, kamu jangan menikah lagi, kamu jangan duain aku. Walaupun aku sudah menikah dengan Vera nanti, posisi kamu sebagai istri pertamaku tidak akan bergeser. Jadi kamu gak ada alasan untuk menolak permintaanku ini. Istri manapun gak akan sanggup melihat suami yang menikah lagi dengan perempuan lain. Kalau sampai kamu jadi menikah sekarang, aku minta pisah sama kamu. Aku akan keluar dari rumah sekarang juga. Aku masih sayang sama kamu. Tapi aku juga udah terlanjur sayang sama Vera. Aku hanya ingin kalian berdua menjadi istriku. Dan dengan harta yang kumiliki, aku akan mampu untuk bersikap adil pada kalian berdua. Nafsu dunia menjeratku hingga Saya terima nikah dan kawinnya Vera Astuti binti Rahman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rasanya berat sekali harus meninggalkan rumah ini. Tapi aku gak mau, Demandro. Kita mau
kemana sih, Ma? Kita mau ke rumah nenek. Mama kenapa nangis? Enggak, Mama nggak apa-apa. Ya. Jangan gampang ambil keputusan, Bulan. Suatu saat, kamu akan menyesali keputusan itu. Halo, ibu saya di rumah sakit. Ya Allah, kita ke rumah sakit ya. Nenek di rumah sakit. Ayo, Ma. Saat ini kami sangat menganjurkan supaya Bu Lastri segera dilakukan operasi karena ada pembuluh darahnya yang pecah. Kalau tidak segera ditangani, bisa membahayakan keselamatan Bu Lastri sendiri. Kamu dengar itu? Ibu kamu harus dioperasi dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalau kamu tetap memaksa untuk berpisah dari aku tidak akan menanggung biaya pengobatannya. Aku masih punya emas dan mobil. Bisa aku jual semuanya untuk pengobatan ibu. Emas, mobil, mungkin kamu lupa kalau semua barang-barang itu adalah pemberian dari aku. Dan aku tidak akan biarkan kamu menjualnya. Kalau kamu tetap maksa untuk keluar dari rumah, keluar. Dan jangan bawa apapun. Pikirkan omonganku ini. Ibu kamu itu hanya ada satu loh. Kalau sampai dia meninggal, kamu akan hidup sebatang kara. Kamu gak percaya? Silakan buktikan omonganku. Aku akan lakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangga kita. Kenapa sih kamu sejahat itu sama aku? Aku cuma minta pisah. Aku hanya ingin mempertahankan rumah tangga kita demi Dila. Karena aku sayang sama dia. Ya, aku udah punya istri baru sekarang dan bisa aja aku minta dia untuk jadi mama barunya. Kondisi Bu Lastri segera membaik. Alhamdulillah. Bu Lastri, untuk saat ini Bu Lastri harus berbanyak istirahat, minum obat secara teratur, biar kondisi Bu Lastri bisa berangsur pulih. Makasih. Terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi. Ibu dengarkan apa kata dokter. Ya. Nek, gimana keadaan Nenek? Alhamdulillah. Ma, kita jadi kan tinggal di rumah Nenek? Kemarin tuh Mama sempat ngambek aja sama Papa. Dia gak mungkin bisa jauh dari Papa. Iya, Pak. Aku maunya tinggal sama Mama sama Papa. Aku gak mau pisah, Pak. Ulan, apa maksud ucapan Dila? Kamu mau tinggal sama ibu? Mana mungkin aku cerita ke ibu kondisi rumah tanggaku saat ini. Takutnya ibu malah makin sakit lagi. Lebih baik kamu fokus saya sama penyembuhan ibu. Dila biar aku yang urus. Bu, cepat sembuh ya. Ayo sayang, Papa antar kamu pulang. Nek, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Kalau Papa kerja, nanti yang nemenin Dila siapa? Ada. Mas, ini kopinya. Ini yang Papa maksud. Ini tante siapa, Pak? Nama Tante Vera. Tante ini sekretarisnya papa kamu. Nanti kalau papa lagi kerja, kamu sama tante. Ya, Tante. Ya udah, sekarang kita main yuk. Ayo. Oke sayang. Ayo, Tante. Ulan, kamu pulang dulu ya. Masa di sini terus? Kasihan suami dan anakmu nggak ada yang ngurus di rumah. Meski Hans bilang nggak masalah kamu di sini, tapi tetap dia harus kamu urus, nak. Ibu khawatir, nak. Suamimu itu kan kaya. Ibu takut ada perempuan yang menggoda dia. Aku akan pulang. Ya, suster silakan. Kalau begitu aku pulang sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Titip ibu saya. Baik, Bu. Enak banget Tante kuenya. Gak usah ini aja kali. Oh ya udah, itu abisin dulu ya. Oke, sayang. Kamu pulang. Papa! Lagi makan kue, dia suka. Apa ini? Tadi Tante Vera buat kue enak banget, Ma. Tante Vera ini sekretarisnya Papa, Ma. Katanya selama Mama nemenin Nenek di rumah sakit, Tante Vera yang nemenin aku. Vera, istriku udah pulang sekarang. Jadi kamu boleh pulang juga. Iya, Mas. Aku pamit dulu. Sayang, sampai ketemu lagi ya. Ya, Tante. Papa antar Tante Vera pulang dulu ya. Mas, kamu kan tahu ya, aku nggak suka sama dia. Jadi ini aku nggak ngerti apa maksud kamu. Kamu menikah aja, aku nggak bisa terima. Apalagi sekarang dia harus mengurus anakku. Kamu ngerti nggak sih? Aku cuma ngejalanin apa yang diminta sama Mas Han. Kamu kan lagi sibuk ngurus ibu kamu. Jadi aku minta istri kedua aku untuk bantu ngurus anak kita. Itulah keuntungannya seorang laki-laki punya dua orang istri. Dan kamu pun bisa mendapatkan untungnya. Kamu bisa merasakan madunya. Apa kamu ikhlas membantu istri pertamaku? Iya, Mas. Nah, Aku ikhlas. kamu dengar itu. Mestinya kamu peluk dia dan berterima kasih. Bukan kamu omelin. Nafsu dunia. Satu hal lagi. Malam ini aku akan tidur di rumah Vera. Jangan
sampai Dila tahu kalau sekarang aku udah punya istri kedua. Kalian berdua harus saling menjaga rahasia ini. Mudahnya dia bicara seperti itu. Sementara dia nggak tahu betapa hancurnya hati aku. Hari ini suamiku sudah berani membawa istri keduanya ke rumah kami dan memintanya untuk mengurus anak kami. Lalu besok-besok apa lagi? Sepertinya perempuan itu bukan cuma merebut suamiku, tapi dia berusaha mau merebut anakku juga. Nenek udah datang. Nenek biar tinggal sama kita dulu ya. Maaf, ini siapa ya? Ini Tante Vera, Nek. Yang jagain aku pas Mama lagi jagain nenek di rumah sakit, Nek. Aku sayang banget Nek sama Tante Vera. Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah begitu baik, sudah mau jagain cucu saya. Kamu juga cantik. Apa kamu sudah menikah? Belum, Bu. Ibu doakan semoga kamu cepet dapet jodoh laki-laki yang baik. Kayak menantu saya itu loh. Menantu saya itu, dia sangat sayang sama keluarganya. Ya kan, Nak? Nenek istirahat di kamar dulu ya, Nek. Ayo Bu, aku antar ke kamar. Sudah terjadi, Bu. Perempuan ini sudah mengambil suamiku dan menjadi istri suamiku. Mas, sejak aku makin dekat sama anak kamu, kayaknya aku pengen hamil juga deh, Mas. Lalu nanti kita ikut program kehamilannya. Aku serius, aku boleh program. Makasih ya, Mas. Aku ini mulai ngerasa kesepian, Mas. Apalagi kalau kamu pulang ke rumah Mbak. Aku kan di sini jadi sendirian. Kalau gitu aku akan lebih sering tidur di sini. Ya. Loh, kan baru pulang, kok langsung jalan? Malam ini aku mau tidur lagi tempatnya Vera. Kamu bilang sama aku mau berlaku adil. Tapi sekarang apa? Untuk waktu aja, kamu nggak bisa adil. Vera pengen cepet hamil, jadi aku sering-sering sama dia. Kamu tahu nggak sih perasaanku? Kamu gak usah protes. Untuk 5-2 aja hati aku ini sakit, Nak. Apalagi sekarang suamiku lebih memilih istri keduanya daripada aku dan anak. Jadi Han sudah nikah lagi. Ya Allah, Ibu. Jadi selama ini Vera itu bukan sekedar sekretarisnya Mas Hans, tapi dia adalah istrinya Mas Han. Mas Han sudah menikahinya. Aku mohon Ibu jangan pikirin soal ini ya, Bu. Ibu pikirin kesehatan Ibu, nanti Ibu sakit lagi. Ibu kenapa? Yang sudah menyakiti hati anak saya. Ibu. Aku terpaksa. Keadaan yang bikin aku jadi istri kedua Mas Hans. Ternyata kamu sebaliknya. Bu, saya ini lelaki sukses. Saya berhak menikahi perempuan manapun yang saya mau. Tapi kamu suka rela. Terlebih kamu kan, Ibu pikir kamu suami dan menantu yang baik. Ibu ini gak berhak untuk protes. Mestinya ibu bersyukur punya menantu kayak saya. Karena kalau enggak, mungkin ibu udah gak ada lagi. Jangan ke mulut kamu, keterlaluan kamu. Ibu kenapa? Ibu, Mas! Tolongin Ibu, Mas! Ya Allah! Ibu! Ibu bangun, Ibu! Kamu lihat kan? Ibuku meninggal karena sakit hati omongan kamu. Semua ini salah kamu sendiri, Ular. Seandainya kamu tidak bersikap penuh drama di hadapan ibu kamu dan tetap terlihat bahagia dan senang, tentu dia tidak akan kepikiran seperti itu. Kamu harusnya pikir, gak akan pernah bisa. Istri manapun gak ada yang mau diduakan. Aku udah gak tahan lagi. Aku minta pisah sama kamu sekarang juga. Silakan kamu coba. Aku akan rebut hak asuh Dila. Kamu lihat sendiri kan, semakin hari Vera semakin dekat dengan Dila. Aku gak akan pernah biarkan Vera mendekati Dila. Vera gak akan pernah bisa jadi ibunya Dila. Siapa bilang? Gak sulit kok. Untuk membuat Dila jauh dari Vera dan melupakan kamu. Apa kamu mau hidup sendiri sampai tua jadi janda? Dulu dia manfaatkan ibu untuk mengancamku supaya gak bisa. Sekarang dia mengancamku lewat anakku. Dia tahu kelemahanku sebagai perempuan. Ya Allah, jahat sekali suamiku. Ya sayang. Kalau Mama sedih, Dila juga ikut sedih. Ya sayang, Mama sedang berusaha ikhlas atas kepergian nenek. Walaupun nenek udah gak ada, kan masih ada aku sama Papa yang selalu nemenin Mama. Itu betul, sayang. Sekarang udah malam. Aku tidur dulu ya, Ya Ma. sayang. Udahlah, kamu gak usah nangis terus. Aku mau ajak kamu jalan-jalan. Aku baru dapat proyek besar. Apapun yang kamu mau akan aku beli. Kalau kamu gak mau, aku ke rumah Vera aja. Mas, kamu setega ya Mas. Kamu gak ngerti keadaanku sekarang gimana. Aku baru berduka. Ibuku baru meninggal. Harusnya kamu nemenin aku di sini.
kamu menghibur aku. Tapi ini apa? Aku juga butuh dihibur. Kalau kamu nggak bisa bikin aku senang, yang lebih baik aku pergi ke rumah istri kedua aku dong. Nafsu dunia menjerat. Kasian kan, dia lagi sedih baru kehilangan ibunya. Ya, tapi aku capek, aku bosan lihat dia nangis terus. Makanya aku sini. Kamu mau minum apa, Mas? Kopi hitam sayang. Kasian Mbak Wulan. Dia pasti makin sedih. Lagi berduka, tapi malah diginiin sama Mas Hans. Mbak, aku benar-benar turut berduka atas kepergian Ibu Mbak Wulan. Ibuku meninggal dengan cara seperti ini. Dia tahu kalau anaknya dimadu oleh suaminya. Dan sekarang maduku datang untuk menghiburku. Aku minta maaf, Mbak. Aku benar-benar minta maaf. Yang pasti sekarang saya lagi pengen sendiri. Aku nggak bisa biarin Mbak Wulan sendirian. Jadi saya nggak butuh kamu. Enggak, Mbak. Aku pengen sekali kamu keluar dari sini. Aku nggak bisa biarin Mbak Wulan sendirian di sini. Aku cuma mau nemenin Mbak. Aku nggak butuh dihibur sama kamu. Aku nggak bisa biarin Mbak Wulan Kamu sendirian. keluar sekarang. Pintunya di sana. Kamu bisa keluar dari sana. Aku ingin sendiri. Aku nggak butuh kamu. Apa, Mas? Rahim aku diangkat. Berarti aku nggak bakalan bisa punya anak loh, Mas. Ini kenapa bisa seperti ini? Vera tadi datang ke rumah. Lalu dia bilang dia mau nemenin aku. Tapi aku lagi mau sendirian. Nah, aku suruh dia pergi dan nggak sengaja dia perutnya terbentur piano yang di ruang tamu itu, Mas. Aku nggak tahu dia tiba-tiba jatuh. Aku tahu, Mbak. Mbak emang nggak pernah suka aku jadi istri keduanya, Mas. Mas sengaja kan, Mbak. Sengaja kan nyakitin aku buat balas sakit hatinya Mbak sama aku. Astagfirullahaladzim. Aku cuma mau menghibur Mbak. Sumpah demi Allah, aku nggak bermaksud nyelakain kamu. Tolong kamu harus percaya sama aku. Mas, aku sama sekali nggak sengaja. Aku nggak tahu dia terjatuh. Kamu nggak mau lihat luka kamu. Aku nggak mau lihat luka kamu. Udahlah, Vera. Kamu gak usah terlalu seperti ini. Aku gak akan minta pisah dari kamu walaupun kamu gak bisa memberikan aku keturunan. Lagi pula aku udah punya anak dari istriku yang pertama. Kalau sampai aku lihat lagi, kamu berusaha menyakiti Vera, aku akan langsung talak kamu. Aku akan ambil hak asuh Dila. Supaya kamu akan hidup sengsara nanti. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Iya, Bu. Anak Ibu udah pulang. Oh, begitu. Halo, Halo, Mas. Dila udah kamu jemput ya di sekolah? bukan aku yang jemput, tapi Vera. Nanti malam juga dia akan pindah lagi tempatnya Vera. Kasihan Vera kesepian di sana. Loh, nggak bisa gitu dong, Mas. Dila itu kan anakku. Tapi sekarang Dila kan juga jadi anaknya Vera. Kamu jangan lupa, kamu yang telah menghilangkan kesempatan dia untuk punya anak dulu. Jangan pernah lupa itu. Sekarang itu anak Mbak, anak aku juga. Jadi aku punya hak dong atas dia. Belum cukup kamu rampas suamiku ya. Lalu sekarang kamu mau rampas anakku juga. Jangan sampai aku benar-benar ngerebut anak Mbak dari pelukan Mbak. Karena Mbak yang udah bikin aku kayak gini. Kamu mau pergi kemana lagi? Tolong bantu aku ambil Dila dari Vera. Justru itu, aku mau ke sana sekarang. Aku akan tidur di sana, temanin Dila. Itu nggak adil. Nggak bisa begitu dong, Mas. Kamu biarin Vera jemput Dila ke rumahnya. Dan sekarang kamu mau ke rumah Vera untuk tidur di sana. Itu benar-benar nggak adil, Mas. Yang menentukan aku tidur di mana itu bukan kamu, tapi aku. Mulai sekarang, kamu tinggalnya sama tante aja ya di sini. Aku mau sama mama aja, Tante. Tapi kan tante juga di sini kesepian, sayang. Emangnya kamu gak kasihan sama tante? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Sayang. Papa kesini mau jemput Dila kan? Ayo Pak, kita pulang. Malam ini kita tidur di sini dulu ya. Mama pesen sama Papa, kamu di sini dulu untuk menghibur Tante Vera. Nurut sama Papa Mama. Iya, Pak. Ya udah sayang. Sekarang kamu tungguin tante di kamar ya. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Apa nggak sebaiknya talak istri pertama kamu? Aku bisa kok Mas ngerawat anak kamu dengan baik. Aku pasti bisa. Talak.
Aku nih paling gak bisa diatur-atur. Dan pastinya kamu tuh bersyukur, Vera. Karena walaupun kamu tidak bisa memberikan aku seorang keturunan, tapi aku gak ninggalin kamu. Karena kalau aku ninggalin kamu, kamu akan jadi janda sampai tua nanti. Walaupun suatu saat aku akan mentalak istri pertamaku, itu bukan atas permintaan ataupun desakan kamu, tapi karena keinginan aku sendiri. Jadi jangan coba-coba paksa aku atau atur aku gak suka. Halo? Mbak pasti nahan Mas Hans kan di sana. Kenapa? Kamu nuduh aku kalau aku nahan Mas Hans di sini supaya nggak ke rumah kamu gitu? Mbak nggak usah bohong sama aku. Udah, kalau kamu nggak percaya, kamu datang ke sini, kamu lihat aja ada Mas Hans apa enggak. Kalau Mas Hans nggak ke rumahnya Vera, apa mungkin ke perempuan lain? Aku mau nanya sama kamu, benar nggak sih kalau di luar sana kamu nggak punya pacar? Aku malas jawabnya, itu bukan urusan kamu. Loh, berarti benar dong kamu punya pacar, iya kan? Udah, kamu ngaku aja deh. Mau punya pacar atau tidak, apa pentingnya buat kamu? Lebih baik kamu gak usah tanya soal itu lagi. Sayang, papa antar kamu sekolah, nanti kamu telat. Aku berangkat dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, sampai kapan aku harus begini? Aku udah gak berharga depan suamiku. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Tiup lilinnya ya. Kalau boleh tahu, kamu berdoa apa sih sayang? Kan Tante Vera udah aku anggap kayak keluarga aku sendiri. Jadi tadi aku bikinin permintaan deh buat Tante Vera. Apa? Tante cepet dapat suami lagi. Sudah 10 tahun menikah, tapi statusku sebagai istri kedua terus saja ditutupin oleh suamiku sendiri. Sakit banget rasanya. Sampai kapan aku nggak dianggap seperti ini? Sampai kapan aku harus berbagi suami seperti ini? Biarpun status Vera sebagai istri kedua disembunyikan, tapi rasa sakitku di Madu nggak mungkin bisa disembunyikan. Tumben, kamu nungguin aku pulang dari rumah Vera. Memang aku nungguin kamu, Mas. Ada sesuatu yang mau aku bicarakan penting. Bicara lah. Anak kita sekarang kan udah dewasa. Jadi aku mau minta pisah sama kamu. Bisa. Enggak, Urat. Aku nggak mau pisah dari kamu. Sayang. Hai, Ma. Halo, Tante. Halo. Ada yang mau dibicarain sama Mas Yudi. Mau bicara apa sih? Tante, Om, aku kesini aku mau bilang kalau mau ngelamar Dila. Kalau memang Dila sudah yakin dengan kamu, Om dukung. Tuh kan, aku bilang apa? Papa Mama tuh pasti terima lamaran kamu. Masa aku dilamarin di luar gini sih? Pa, Ma, kita masuk aja yuk. Ayo, silakan. Kamu lihat itu. Kamu gak akan pernah bisa pisah dari aku. Kecuali kamu mau menghancurkan pernikahan anak kamu sendiri. Pa, Ma, kita foto ya? Ayo. Loh, Tante Vera. Hai. Tante sini. Ini. Ayo kita fotoin. Oh iya sayang. Tapi lihat tuh anak kamu. Biarpun aku nggak punya anak kamu udah nganggap aku seperti ibunya sendiri. Bu, agak senyum dikit ya, Bu. Dan aku senang banget. Ya Allah. Rasanya aku gak kuat dengan pernikahanku ini. Anak kita lagi menikah. Apa kata orang nanti kalau tamu-tamu lihat kamu nangis, cepat hapus air mata kamu dan kembali ke sana. Talak aku sekarang juga. Udah gak waras kamu. Apa kata besan kita nanti? Apa kata menantu kita? Kamu jadi seorang ibu tuh jangan egois. Gak apa-apa, Mas. Justru aku malah senang, Bu. Akhirnya dia menyerah sama keadaan ini. Kalau aku berpisah dengan Mas Hans, kamu akan merasakan jadi aku nanti. Aku sakit, Mas. Kamu kenapa, sayang? Vera. Vera. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang kami lakukan, jadi Ibu Vera ini terkena kanker stadium lanjut. Ini Pak hasil labnya. Jadi harus dirawat secara intensif. Saya tinggal dulu. Kenapa mesti aku, ya Allah? Gak mungkin ini. Udah gak bisa ngasih keturunan. Sekarang sakit pula.
Tapi kamu gak usah khawatir. Berhubung aku adalah seorang suami yang baik, aku gak akan ninggalin kamu. Makasih ya, Mas. Kamu mau kan ngerawat aku, Mas? Kamu mau kan? Oh ya, enggak lah. Wulan yang akan merawat kamu. Wulan, rawat Madu kamu ini dengan baik. Jangan sampai kamu perlakukan dia dengan buruk. Karena bagaimanapun juga, dia ini masih istriku. Apa? Istri? Jadi selama ini Tante Vera bukan sekretaris Papa tapi istri kedua Papa? Kamu jangan salah paham dengan ucapan Papa tadi. Iya, Dila. Aku istri kedua Papa kamu. Jadi ini semua penyebab kenapa Mama sering nangis dari dulu. Karena Papa. Karena Papa udah ngeduain Mama sama Tante Vera. Papa tega. Papa jahat. Dengerin dulu penjelasan Papa, Dila. Ini penting buat kamu. Papa nggak pernah punya niat jahat. Papa hanya berusaha untuk menolong Tante Vera. Karena dulu dia punya masalah dengan mantan suaminya. Dila, kamu itu harus belajar melihat sisi positifnya. Jangan hanya menilai sisi buruknya saja. Kamu ingat dulu, waktu Mama kamu sedang sibuk merawat nenek almarhum di rumah sakit. Siapa yang merawat kamu? Siapa yang ngejagain kamu? Tante Vera. Lihat sisi positifnya. Ma, apa selama ini Mama benar-benar bahagia? Apa selama ini Mama benar-benar nerima Tante Vera? Mama mohon kamu jangan nanya begitu sama Mama ya. Mama gak bisa jawab. Aku tahu Mama gak pernah bahagia. Tapi untuk apa Mama bertahan? Apa alasan Mama bertahan selama ini? Mama selama ini bertahan karena apa? Karena kamu. Mama bertahan karena kamu. Mama gak mungkin kuat kalau gak ada kamu. Makasih ya, Ma. Gitu dong. Akhirnya kedua istriku bisa akur sekarang. Kelihatannya kamu merawat Vera dengan sangat baik. Jadi nggak ada yang perlu khawatirkan lagi sekarang. Yaudah. Kalau gitu aku kembali kantor dulu. Ngapain sih Mama masih ngerawat Tante Vera? Dia kan udah bikin Mama menderita selama bertahun-tahun. Mama masih ada rasa kemanusiaan. Selama ini kan Tante Vera baik sekali sama kamu. Walaupun Mama memang gak suka sama dia. Aku benar-benar minta maaf, Ma. Aku sadar apa yang aku lakuin dulu itu salah. Gak seharusnya aku minta perlindungan laki-laki yang sudah berpisah. Aku minta maaf, Mbak. Kamu gak usah mikirin soal ini. Karena aku udah maafin kamu. Makasih, Mbak. Aku mohon sama Mbak, jangan bisa sama Mas Hans. Cuma karena aku. Vera, kamu mohon. Aduh, gila, kamu panggil dokter sekarang, cepet. Vera bertahan ya. Vera bertahan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Vera, aku minta maaf sama kamu. Aku gak bisa nurutin permintaan kamu. Karena aku tahu dan aku yakin Mas Hans pasti akan mendoakan aku lagi. Ya pastilah, aku akan menikah lagi. Tapi aku juga tidak mau berpisah dari kamu. Karena selama ini orang-orang melihat keluarga kita adalah sebagai keluarga yang harmonis. Aku nggak mau tiba-tiba mereka tahu yang sebenarnya. Aku gak peduli apa kata orang. Aku tetap pada keputusanku kita pisah. Punya suami yang selalu merendahkan aku. Apa yang aku rasain? Tumben jam segini belum pulang. Mas Yudi tuh kemana ya? Biasanya kan sore kayak gini dia udah di rumah. Di telepon gak diangkat. Di SMS gak dibalas juga. Halo Yun? Tumben nelfon. Sekarang mau kasih tahu kamu nih. Sekarang aku lagi ada di acara pernikahannya Lina, teman aku. Siapa yang menjadi mempelai laki-lakinya? Siapa? Emangnya aku kenal Yun? Suami kamu. Enggak, ini kamu mungkin salah orang kali. Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri. Sekarang gini Yun, kamu kirimin alamat wanita itu sekarang juga ya. Oke, makasih ya Yun. Kamu kenapa tega sama aku, Ma? Kamu bisa di sini? Tadi pagi kamu baru janji sama aku untuk setia sama aku. Tapi sekarang apa, Mas? Sekarang kamu malah nikah sama perempuan lain. Jawab, Mas. Kenapa? Lina itu pacar aku. Waktu dia tahu aku nikah sama kamu, dia juga minta dinikahin sama aku. Ya aku terpaksa nikahin dia secara siri. Kamu jahat. Kamu tega, Mas. Kamu tega. Kamu harus terima. Aku nggak terima ini. Ibu kamu aja bisa terima. Papa kamu duain. Jadi kamu udah duain aku dari dulu, Mas. Masa kamu gitu aja nggak bisa? Kamu bisa terima aja. Iya, Mbak, saya ikhlas kok. Kalian berdua emang nggak punya hati.
Apa? Suami kamu mau nikah lagi? Kenapa bisa begitu, Nak? Kenapa ya nasib kita sebagai perempuan harus kayak gini? Harus rela diduakan. Kalau mama aja bisa mengabaikan perasaan hati mama demi mempertahankan rumah tangga ini, Dila pasti bisa kan, Ma? Enggak, sayang, jangan, Nak. Jangan, ya. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Mama selama ini mempertahankan rumah tangga Mama hanya karena kamu. Kamu nggak boleh batin kamu menderita. Mama nggak mau. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang menjebak aku supaya aku menerima perempuan itu. Dan sekarang apa? Kamu lihat sendiri kan? Berulang lagi pada anak kamu. Ini semua salah Yudi. Aku mau pisah sama kamu sekarang juga. Kamu mau bilang setuju atau enggak? Aku tetap pergi. Kenapa kamu tega banget, Mas, sama aku? Kita baru beberapa hari nikah, tapi kamu udah nikah lagi sama wanita lain. Sakit banget rasanya, ya Allah. Sakit. Mama baru aja pisah sama papa kamu. Tapi Mama nggak mau. Kamu senasib dengan Mama. Kamu nggak boleh pisah dari suami kamu. Kamu harus bisa mempertahankan rumah tangga kamu. Jadi sekarang suami kamu harus meninggalkan perempuan itu. Mama jangan pikiran istri saya. Dila memang anak Mama, tapi sekarang saya suaminya. Saya punya hak atas Dila. Jadi Dila harus nurut apa kata suaminya. Hari ini aku nggak pulang dulu ya. Aku nginep di tempat Lina. Jadi kamu gak usah nungguin aku pulang. Kamu tuh kapan sih punya waktu buat aku? Kamu di rumahnya Lina mulu. Kamu tuh gak usah berlebihan kayak gitu deh. Nanti juga kalau aku bosen, aku pulang ke rumah. Mama bisa tahan, tapi aku gak bisa. Mas, kita makan dulu yuk. Aku udah masakin makanan favorit kamu loh. Boleh. Dila, udah. Kamu pikir kamu bisa? Saya makan lagi sama kamu. Enggak, aku gak akan makan lagi. Kamu dengar aku. Sini, Lina. Dila, kamu bantu. Budila hanya mengalami luka ringan di kepala, tapi kondisi psikis dan mental Budila sangat terganggu. Jadi saya menyarankan Budila dirawat dulu sampai Budila betul-betul menenangkan diri dan bisa menguasai emosinya. Karena yang saya khawatirkan Budila bisa saja melukai dirinya. Iya, makasih banyak, Dok. Sama-sama, Bu. Saya permisi. Aku gak kuat, gak tahan dan gak bisa terima lagi. Mas Yudi jarang pulang dan selalu nginep di rumah istri keduanya. Aku gak terima, Ma. Papa juga gak terima. Papa gak akan maafin suami kamu itu, lihat aja nanti. Tapi Papa ngelakuin hal yang sama ke Mama. Jadi apa bedanya kalian? Kamu dengar itu, Mas? Dulu kamu pernah melakukan aku seperti itu. Dan sekarang apa? Anak kamu merasakannya. Kamu puas lihat deh, ya? Kamu gak apa-apa kan, Dila? Kamu gak apa-apa kan? Dila. Kamu ikut saya keluar. Ada apa, Pak? Kamu pikir saya akan diam aja? Lihat kamu mempermainkan anak saya. Kamu gak boleh nikah lagi. Talak istri kedua kan? Saya gak mau. Kamu gak akan lihat matahari terbit besok. Syukur Alhamdulillah, kamu sekarang udah bisa lebih tenang, Nak. Selamat siang. Bapak kami tangkap atas kasus penganiayaan terhadap saudara Yudi. Saksi dan bukti sudah kami miliki. Jadi Bapak jangan coba-coba menghilang. Pak dia Pak. Siap. Mari kita. Mas Yudi udah keterlaluan, Ma. Ntar aku ke rumah istri keduanya Mas Yudi ya. Kamu pikirin kondisi kamu dulu sekarang ya. Nanti Mama anterin pasti ya. Mama janji sama kamu. Lagian sih, kamu kenapa pakai berkelahi segala? Kalau ada apa-apa sama kamu gimana, Mas? Udahlah, gak apa-apa. Lihat deh muka kamu bonyok semua. Mas Yudi. Mau ngapain kamu kesini? Kalau kamu mau minta tolong buat aku cabut laporan atas bapak kamu, itu gak akan pernah terjadi. Aku kesini bukan karena Papa, tapi aku meminta pisah dari kamu. Kamu mau pisah dari aku? Mending kamu pikirin lagi. Mama kamu aja itu bisa loh bertahan 10 tahun. Masa kamu gitu aja gak bisa? Asal kamu tahu ya, Mas. Mama bertahan karena apa? Karena aku anaknya. Tapi kita kan belum punya anak, jadi aku gak akan mau dimadu sama kamu. Kalau itu emang maunya kamu, aku gak akan melarang. Tapi kasihan aja, ibu sama anak sama-sama janda. Anak saya lebih baik menjanda daripada harus hidup dengan suami yang gak setia sama dia. Aku benar-benar kasihan sama kalian berdua. Terutama kamu, Dila. Papa kamu sekarang udah masuk penjara. Mama kamu udah pisah sama papa kamu. Sekarang kamu juga mau nyusul. Aku cuma bilang sama kamu, semoga kamu bahagia ya sama Mas Yudi. Tapi ingat, laki-laki yang gak bisa menghargai istri pertamanya gak akan bisa menghargai istri keduanya. Ayo, Ma, kita pergi.
Maafin Papa, Dila. Akibat perbuatan Papa, kamu harus menanggung akibat. Papa sadar sekarang. Ini semua salah Papa. Permintaan maaf Papa dan kesadaran Papa udah terlambat. Dan juga salah tujuan, Pak. Bukan untuk aku, tapi seharusnya untuk Mama. Papa tahu gak rasanya di madu itu seperti apa? Sengsara, Pak. Apalagi kalau tahu suamiku nginep di rumah istri keduanya. Aku gak bisa tidur nyenyak. Dan aku selalu cemburu. Aku merasa bodoh, merasa dihina dan merasa gak dihargai, Pak. Baru beberapa hari diduain aja aku udah gak kuat. Rasanya sakit. Apalagi Mama. Sampai 10 tahun Papa perlakukan seperti itu. Sakit, Pak. Dulu Papa bangga kan punya 2 istri. Karena kalau Papa udah tua, Papa bisa dirawat dengan istri Papa. Coba Papa lihat sekarang. Jangankan 2 istri, Pak. Aku, anak Papa aja gak mau ngerawat Papa. Papa tahu gak? Bagi anak perempuan, ayahnya itu adalah cinta pertamanya, kebanggaannya. Tapi cinta itu berubah jadi benci, dan rasa bangga itu berubah jadi malu. Justru Papa yang nyancurin kebahagiaan aku. Tapi Papa benar-benar sayang sama kamu. Makanya Papa gak kuat lihat kamu di madu. Papa ini lucu, anaknya di madu. Papa marah, tapi apa Papa lupa? Mama juga seorang perempuan yang bisa tersakiti dan menangis. Kenapa Papa tega ngelakuin ini semua ke Mama? Dia gak akan pernah bisa maafin Papa. Dila. Bertobatlah, Mas. Minta ampun pada Allah. Karena yang kamu sakiti bukan hanya hati seorang istri, tetapi seorang anak. Memang ada sebagian perempuan yang bisa terima punya madu atau menjadi madu, dan itu adalah pilihan hidup. Tapi buat aku, cukup sekali merasakan punya madu. Aku berhak bahagia. Aku menyesal, ya Allah. Tapi aku terlalu malu untuk minta maaf. Harusnya aku jadi contoh yang baik buat anakku dengan mencintai istriku. Tapi aku malah menduakannya. Aku hancurkan segalanya.